Sedekah dalam. Pernah nggak sih kalian ikut misa Kamis Putih? Mungkin kita sering ikut misa, tapi pernah nggak kita itu bertanya, sebenarnya apa yang membuat Kamis Putih itu begitu istimewa? Dan apa hubungannya dengan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu? Nah, di video ini kita akan melihat bagaimana Kamis Putih menjadi awal pembaruan dari Paskah Yahudi menjadi Ekaristi. Untuk memperdalam pembahasan mengenai makna Paskah Yahudi dan pembaruan menjadi Ekaristi, berikut penjelasan dari narasumber. Waktu dan kesempatan sepenuhnya saya percayakan kepada narasumber. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya pada Mbak Irma selaku mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus ya. Nah, pada hari ini saya sebagai narasumber ini sebuah kepercayaan ya, karena sebagai narasumber mau tak mau saya harus berbagi pengetahuan tentang perayaan Ekaristi. Kalau kita bicara tentang perayaan Ekaristi itu sangat mendalam sekali. Nah, mohon izin sebelum saya menjelaskan, perkenalkan yaitu saya Agus Widodo. Saya merupakan praktisi pendidikan yang sekarang ini sudah freelance ya, dan saya berlatar belakang dari Sekolah Tinggi Pastoral, yaitu Institut Pastoral Indonesia Malang, dan juga saya berlatar belakang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, yaitu ambil jurusan manajemen, ilmu manajemen ya yang jelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi atau kita sebut sebagai Ekaristi itu mempunyai latar belakang yang sangat panjang prosesnya ya. Jadi berawal dari pada zaman Musa, yaitu ketika Tuhan menurunkan tulah yang ke-10, di sana ada sebuah perintah. Nah, perintahnya apa? Perintahnya yaitu pada keluarga-keluarga pada masa bangsa Israel di masa penjajahan atau penindasan di Mesir, yang waktu itu Musa sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka sebagai piranti atau sebagai sarana yang harus dipenuhi, yaitu bahwa bangsa Israel harus menyediakan satu ekor kambing jantan tidak bercacat ya, kemudian berumur ya sekitar 1 tahun, dan mereka nanti akan menyembelihnya dan nanti darah itu akan dioleskan pada tiang pintu atau jenang pintu. Selanjutnya nanti pada saat menjelang senja ya, mereka harus memakannya ya, tentu sudah diolah ya. Dan apa yang dimakan? Yang dimakan yaitu adalah roti tak beragi, kemudian nanti ada sayur pahit, dan juga ada daging domba, dan juga ditambah mereka sebagai tradisi mereka juga minum namanya anggur. Nah, pada masa mereka memakan itu ada aturannya. Aturannya apa? Yaitu bahwa pemimpin dalam rumah itu ya, khususnya laki-laki, mereka itu harus menggunakan kasut, menggunakan ikat pinggang, dan memegang tongkat. Dan mereka harus makan cepat-cepat. Karena apa? Karena itu menandakan Paskah bagi Tuhan. Karena pada malam harinya nanti bangsa Israel itu
mengalami yang namanya sebuah proses atau kejadian yang sangat luar biasa, di mana setiap rumah yang ditandai dengan darah domba, maka rumah itu tidak akan dikunjungi oleh malaikat Tuhan, tapi malaikat Tuhan hanya lewat. Nah, selanjutnya mereka pada hari berikutnya mereka harus meninggalkan tanah Mesir dan nantinya harus menuju ke sebuah tempat atau kembali ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Tentunya ini menjadi sebuah peristiwa yang besar dan tidak mudah, karena peristiwa ini menandai yaitu keluarnya bangsa Israel. Dan mereka ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir, mereka terjebak di antara lautan yang luas, maka tidak ada pilihan. Maka mau tak mau, ya mereka harus menyeberang laut, tapi kan tidak ada perahu. Maka disinilah iman Musa bersama bangsa Israel itulah yang membuat Tuhan memberikan keselamatan secara khusus, yaitu adanya peristiwa penyeberangan di laut Tiberia. Nah, kembali pada peristiwa tadi, yaitu bahwa Musa bersama para pengikutnya dan semua keluarga Israel tadi, mereka yang mengadakan perjamuan perjamuan Paskah Anak Domba ini sebagai perjamuan keselamatan. Nah, peristiwa ini akhirnya turun temurun dari bangsa Israel, turun temurun sampai kemudian akhirnya kepada Yesus sendiri, di mana Yesus ya dalam perjamuan itu, kalau kita melihat dasar kitab sucinya, yaitu Injil Lukas ya, di sana Injil Lukas itu mengatakan bahwa adanya penetapan perjamuan malam ini itu juga di mana Yesus sangat rindu sekali. Yesus sangat rindu sekali akan makan Paskah. Sebenarnya Paskah itu belum terjadi, tetapi Yesus artinya dia sudah tidak tahan lagi dan dia mendahului, karena yang nantinya dilakukan Yesus yaitu tentang dirinya sendiri. Karena kalau dalam Injil Lukas ini dikatakan bahwa ketika Yesus mengambil roti ya dalam perjamuan malam itu, Yesus mengatakan, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Dan ketika Yesus mengambil piala, dia juga mengatakan bahwa inilah piala perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sekalian demi pengampunan dosa. Nah, kaitannya apa antara perjamuan Paskah Yahudi dengan penetapan perjamuan malam yang nanti akan berproses menjadi perayaan Ekaristi? Kaitannya sangat erat, yaitu bahwa di dalam perjanjian lama bahwa perjamuan Paskah Anak Domba atau perjamuan Paskah itu, yaitu mereka mengorbankan domba. Sedangkan dalam perjanjian baru, yang dikorbankan itu adalah anak domba Allah. Nah, anak domba Allah itu siapa? Ya adalah Yesus sendiri, yang nantinya peristiwa itu hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang kembali. Maka ketika Yesus memberikan amanatnya dalam penetapan perjamuan malam itu, nanti di kemudian hari itu akan diteruskan oleh para rasul dan jemaat Kristen perdana maupun jemaat Kristen masa kini, dan nanti menjadi perayaan Ekaristi. Nah, di sini sangat menarik sekali. Di dalam perjamuan Paskah Anak Domba, yaitu
Tuhan menyelamatkan bangsa Israel yaitu dari penindasan bangsa Mesir. Ya, mereka yang menindas, dan mereka yang menindas itu memperoleh hukuman, yaitu dengan adanya penenggelaman dalam peristiwa penyeberangan di Laut Tiberau. Semua tentara Mesir mati semua. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, ya, dalam Perjanjian Baru ini bahwa Yesus mengorbankan diri sebagai anak domba Allah, ini sebagai peristiwa agung di mana darah yang tertumpah di salib itu menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Nah, lalu apa hubungannya antara perayaan Ekaristi dengan Paskah? Perayaan Ekaristi ya itu selalu menghadirkan peristiwa misteri penyelamatan umat manusia yang terwujud dalam Paskah itu sendiri. Maka dalam perayaan Ekaristi itu bercorak Paskal. Bercorak Paskal artinya apa? Menghadirkan kembali yaitu peristiwa keselamatan yang dialami oleh semua umat manusia, ya, dialami oleh semua umat manusia melalui peristiwa pengorbanan Yesus. Maka perayaan Paskah yang terjadi pada Perjanjian Lama itu bertepatan dengan kebangkitan Yesus dari alam maut. Maka ketika umat Yahudi yang sekarang ini, bangsa Israel, dia merayakan Paskah Perjanjian Lama, kita sebagai umat Kristen, umat Katolik, kita merayakan Paskah ya pada hari Minggu. Jadi bertepatan ini. Maka Paskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebenarnya satu peristiwa. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama itu masih terselubung ya, kehadiran Allah itu, tapi dalam Perjanjian Baru kehadiran Allah atau misteri kehadiran Allah itu terwujud nyatakan dalam pribadi Kristus, yaitu dalam peristiwa Paskah. Nah, dalam hal ini gereja merayakannya setiap minggu dalam perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi itu sebenarnya kita tidak hanya sekedar mengenangkan kembali wafat, kebangkitan, kedatangan Yesus, tapi kita dipersatukan. Ya, Ekaristi itu kan artinya mengucap syukur kan? Kita mengucap syukur. Nah, pada umumnya yaitu bahwa dalam perayaan Ekaristi kita pertama-tama melambungkan pujian syukur pada Tuhan. Maka jangan salah ya kalau kita ke gereja, jangan salah persepsi ya, maksud saya jangan sampai salah persepsi bahwa kalau kita gereja itu meminta. Pertama-tama kita harus bersyukur, karena dengan adanya perayaan Ekaristi itu kita diantar pertama mendengarkan sabda Tuhan ya melalui bacaan-bacaan dalam Perjanjian Lama maupun surat-surat Rasul Paulus atau surat-surat yang lain. Kemudian kita juga mendengarkan yaitu Yesus sendiri hadir bersabda. Nah, inilah dalam perayaan Ekaristi kita dipersatukan. Maka perayaan Ekaristi itu menjadi sumber kehidupan dan menjadi puncak iman Kristiani. Oleh karena itu kita harus sadar ya bahwa kalau kita merayakan Ekaristi, ya itulah sumber kehidupan kita. Kita menerima sabda, kita menerima Hosti Kudus sebagai santapan jiwa maupun rohani kita, dan sekaligus kita dikuatkan. Oleh karena itu dalam perayaan Ekaristi ya kita harus menjunjung tinggi yang namanya sikap hormat kepada siapa? Kepada sakramen Maha Kudus. Nah, ini sekilas ya tentang Ekaristi yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ya tentang Injil Lukas, tentang penetapan perjamuan malam, dan juga dalam percakapan perjamuan malam itu juga ada pembasuhan kaki. Nah, ini pembasuhan kaki itu sebenarnya merupakan tradisi ikut ambil bagian supaya dalam perjamuan itu semuanya itu dalam keadaan bersih
Maka kalau kita ikut perjamuan ya, karena itu adanya pembasahan kaki di perayaan Kamis Putih, itu sebenarnya tradisi ya, tradisi di mana dalam perjamuan itu ya kita harus bersih semuanya. Dan juga dalam pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus itu ada sebuah pesan apa? Teladan, bahwa kita semua harus saling melayani dan juga harus mau merendahkan diri. Oleh karena itu di dalam perayaan Kamis Putih, ya, nanti dalam Kamis Putih itu nanti ada peristiwa yang sangat sakral, yaitu adanya apa? Adanya peraratan sakramen Maha Kudus. Nah, sakramen Maha Kudus yang diarak ya kepada seluruh di antara seluruh jemaat itu kemudian ditatakan kembali dan kita biasanya ada tuguran. Nah, di sanalah kita diajak untuk apa? Ya, untuk merenungkan kembali ya saat-saat terakhir Yesus menjelang wafatnya, menjelang sengsaranya, dan juga nanti kita diarahkan bagaimana kita itu senantiasa menjunjung tinggi atau menghormati sakramen Maha Kudus itu adalah sebagai bentuk kehadiran Allah dalam diri Kristus secara nyata dalam perayaan Ekaristi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang mau ditambahkan atau yang ditanyakan, silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Pak. Yang pertama, bagaimana Yesus memaknai perjamuan Paskah Yahudi? Untuk menjawab itu perlu kita cermati ya, bahwa Yesus memaknai perjamuan Paskah Yahudi itu sebenarnya dalam perjamuan malam terakhir bersama para murid itu Yesus sudah memberikan amanatnya atau sudah memberikan gambaran itu bahwa Sang Penyelamat atau Mesias itu harus mengalami penderitaan, kemudian kematian, dan akhirnya dibangkitkan atau bangkit, yaitu dari alam maut pada hari ketiga. Nah, tidak ada seorang nabi yang mampu meramalkan atau mampu mengetahui tentang penderitaannya atau kematiannya. Tapi di sini sebelum Yesus mengalami penderitaan, dia sudah 3 kali dalam kitab suci ini ya, kita melihatnya 3 kali Yesus sudah menyampaikan penderitaannya melalui nubuatnya, bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, harus mengalami penyiksaan, kematian, dan kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Maka Yesus memaknai Paskah itu sebenarnya Yesus sudah mewartakan bagaimana Allah itu menyelamatkan umat manusia melalui kehadiran putranya sendiri. Nah, hal ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh para murid atau para pengikut lainnya. Itu semua disadari, direfleksikan setelah apa yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi sebuah kenyataan. Dan hal tersebut menjadi sebuah fakta. Menjadi fakta, yaitu apa yang tertulis dalam Alkitab ya, dalam Perjanjian Lama itu terwujud semua ya. Jadi ramalan-ramalan, nubuat-nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama tentang Mesias
itu terwujud dalam diri Yesus. Oleh karena itu Yesus memaknai Paskah ini ya sebenarnya menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa, dari belenggu kejahatan atau kegelapan melalui apa? Penderitaannya sendiri, melalui darah yang tertumpah di salib, dan juga melalui ini kebangkitannya. Ya, jadi kebangkitan Kristus yang nantinya kita hayati sebagai apa? Sebagai mukjizat terbesar yang dialami atau yang dilakukan Yesus, dan itu menjadi puncak iman kita. Jadi kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai Kristus yang melalui kebangkitan. Maka kebangkitan itu menjadi apa? Dasar iman orang Katolik. Saya lanjut ya Pak. Pertanyaan yang kedua, mengapa Kamis Putih menjadi awal lahirnya Ekaristi? Kamis Putih menjadi lahirnya apa? Atau perayaan Ekaristi ya. Karena itu merupakan apa? Merupakan tradisi baru yang diciptakan oleh Yesus sendiri. Jadi tradisi baru itu tetap mengadopsi tradisi-tradisi yang udah ada, namun tradisi yang baru ini disempurnakan, yaitu dengan adanya apa? Dengan adanya kurban. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang iman kita itu sebenarnya iman penebusan. Ya, jadi iman penebusan itu artinya apa? Iman yang berdasarkan pada korban penebusan itu sendiri. Nah, maka penetapan perjamuan malam terakhir ya itu menjadi lahirnya Ekaristi ya, karena itu juga merupakan yang disampaikan atau yang diajarkan Yesus sendiri, dan itu diteruskan oleh para murid dan hingga saat ini pada kita semua ya. Jadi nanti kita akan lihat pada tatapan Ekaristi ya, nanti kita akan lihat lebih detailnya. Tetapi amanat yang disampaikan oleh Yesus itu apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Nah, inilah amanat ini yang turun temurun sampai ke kita ini dan menjadi perayaan Ekaristi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa perayaan Ekaristi menjadi sumber kehidupan umat Katolik? Ya, perayaan Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan umat Katolik. Tadi dalam penjelasan yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa perayaan Ekaristi ya itu sebenarnya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa? Atas karya keselamatan yang telah kita peroleh melalui apa? Yang melalui sakramen-sakramen, terutama melalui sakramen baptis. Nah, itu sebagai pintu utama yang pertama, ya, yang utama dan pertama. Nah, untuk menuju sakramen-sakramen berikutnya. Oleh karena itu bahwa perayaan Ekaristi menjadi puncak dan sumber kehidupan umat, di mana umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi mereka akan dikuatkan melalui sabda-sabda Tuhan. Mereka memperoleh pengajaran ya dari Romo melalui dengan khotbah dan bacaan Injil yang disampaikan. Dan juga apa? Di sini kita dikuatkan dalam arti iman kita itu semakin lama semakin solid ya, semakin solid. Dan yang berikutnya yaitu adanya apa? Adanya pemberian diri Kristus melalui Hosti Kudus. Perayaan Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan umat Katolik karena ya kita harus menyadari bahwa setiap orang yang menerima tubuh dan darah Kristus atau Hosti Kudus, sebenarnya kita itu diajak semakin lama semakin menyerupai Yesus sendiri. Nah, ending dari puncak dan sumber kehidupan umat Kristiani itu ya, bahwa kita itu sebenarnya ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi selalu menerima tubuh Kristus, itu kita diajak apa? Jadi semakin lama semakin menyerupai Kristus.
Artinya kita diarahkan pada apa? Kesempurnaan hidup yang mengikuti atau teladan Yesus sendiri. Gitu ya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang menjadi puncak perayaan Ekaristi? Nah, yang menjadi puncak perayaan Ekaristi, kalau kita lihat tata perayaan Ekaristi, itu kan tata perayaan Ekaristi dibagi menjadi 4 bagian kan, yaitu ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan liturgi ritus penutup. Nah, yang menjadi puncak dari perayaan Ekaristi itu adalah doa syukur agung. Jadi doa syukur agung itu merupakan puncak dari perayaan Ekaristi. Mengapa doa syukur agung itu dikatakan sebagai puncak? Ya karena dalam doa syukur agung itu adanya apa? Transubstansiasi atau konsekrasi, di mana apa? Roti dan anggur dikonsekrir atau dikonsekrasi atau diberkati oleh imam menjadi apa? Tubuh dan darah Kristus. Nah, ini yang menjadi puncak. Maka disinilah sakramen Maha Kudus itu nampak. Maka ketika dalam perayaan Ekaristi itu, ya, dalam perayaan Ekaristi ketika Romo mengunjukkan atau menunjukkan hosti dan mengangkat piala, umat benar-benar menghormati. Karena jangan sampai ya, ketika pada doa syukur agung orang lalai dalam arti dia asik, mohon maaf, dengan HP atau dengan gadgetnya atau dengan yang lain. Nah ini itu juga mohon maaf ini nanti bisa menyeret kita pada dosa sakrologi. Oleh karena itu harus dihindari. Ketika dalam doa syukur agung, disitulah puncak kesakralan dari perayaan Ekaristi, dan itu benar-benar kita disatukan, ya. Kita tidak lagi di hadapan imam, tapi kita ada di hadapan Yesus sendiri. Oleh karena itu puncak perayaan Ekaristi itu pada doa syukur agung yang menjadi puncak kesakralan dari perayaan Ekaristi. Bagi saya, Ekaristi adalah puncak perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur yang telah dikuduskan dalam perayaan Ekaristi. Saya merasakan kasih Allah yang begitu besar yang menguatkan iman saya serta meneguhkan saya untuk tetap setia menjalani panggilan hidup. Ekaristi juga menjadi sumber kekuatan rohani yang membimbing saya agar semakin menyerupai Kristus dalam sikap, pelayanan, dan kasih kepada sesama. Saya menyadari bahwa menghargai Ekaristi bukan hanya sekedar hadir dalam misa, tetapi juga mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Saya masih terus belajar untuk lebih fokus, lebih khusyuk, dan tidak menjadikan Ekaristi sebagai rutinitas biasa. Ada saat-saat saya sudah berusaha hadir dengan penuh kesabaran, namun saya juga masih perlu memperbaiki sikap batin agar lebih sungguh-sungguh menghayati setiap doa dalam perayaan yang saya ikuti. Saya bersyukur karena dapat terlibat dalam pelayanan gereja, khususnya sebagai katekis, komsos, serta singer di paroki Keluarga Kudus Atmodirono. Melalui pelayanan ini, saya belajar untuk tidak hanya menjadi pewarta sabda, tetapi
juga pewarta kasih Tuhan bagi orang lain. Sebagai katekis, saya belajar mendampingi iman umat. Sebagai bagian dari Komsos, saya belajar menyebarkan informasi dan nilai gereja secara positif. Dan sebagai singer, saya melayani melalui musik liturgi untuk membantu umat lebih mendalami doa dalam perayaan Ekaristi. Kedepannya, saya ingin semakin setia dalam pelayanan yang sudah saya jalani, serta semakin menghayati Ekaristi sebagai sumber dari seluruh pelayanan saya. Saya juga ingin meningkatkan kualitas keterlibatan saya, baik dalam katekese, komsos, maupun pelayanan musik liturgi, dengan sikap rendah hati, disiplin, dan penuh cinta kepada gereja.